dakwahnya. Tapi karena di situ ada hal yang dibentuk kemudian untuk meraih sesuatu yang diinginkan, maka dibuatlah sesuatu yang bisa membuat orang itu terobsesi untuk datang. Makanya di barat, mohon maaf ya, di barat itu, ini fakta, betapa banyak rumah ibadah yang sekarang beralih fungsi jadi bar dan seterusnya. Namun anehnya, sebelum berubah bar menjadi bar 100%, tadinya masih tetap ibadah, tapi diisi dengan lampu-lampu yang kayak diskotik, dengan musik-musik yang menggairahkan. Dan tidak jarang kemudian mereka, ya mohon maaf, ibadah juga dibarengi dengan minuman keras dan seterusnya. Ini yang terjadi di barat, dan ini entah itu benar atau tidak, yang pasti informasi sekarang ini bisa dengan mudah kita dapatkan. Terbukti dengan teman-teman saya di sana yang biasa komunikasi dengan saya, kalau mereka beli rumah ibadahnya non-muslim, mereka pasti biasanya, bukan pasti, mereka seringkali mengabarkan ke saya, Bang Suma, alhamdulillah di kota ini kita beli lagi satu rumah ibadah non-muslim dan sekarang sementara lagi perbaikan. Nah, itu banyak terjadi di luar sana. Di Indonesia kenapa itu belum terjadi? Ya karena alhamdulillah umat non-muslim ini hidup ya dengan tenang di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Bahkan tidak jarang dari mereka ya mempersuamikan umat Islam, karena Islam itu indah dan suaminya juga ganteng sih. Begitu menurut saya. Ya, saya rasa itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Saya sebenarnya sudah yakin dengan Islam. Cuman saya mau lebih diyakinkan lagi dengan, bisakah dijelaskan tentang Nabi Muhammad dan Islam begitu? Iya, baik. Jadi Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai tokoh ini berarti kita berbicara mengenai person berbicara mengenai seseorang. Ketika kita berbicara mengenai seseorang, berarti kita berbicara mengenai individu, karakter, sifat, kemudian tindak tanduk, akhlak, perbuatan, terus kemudian di luar daripada itu adalah pandangan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pandangan keluarga, pandangan tetangga, pandangan masyarakat, pandangan masyarakat desa, masyarakat kecamatan, masyarakat kabupaten, dan negara terhadap oknum ini. Kita ambil contoh misalnya, orang yang paling hebat di tengah-tengah kita, kalau kita berbicara mengenai akademik, maka mereka lah yang bergelar profesor itu yang luar biasa. Tapi apakah gelar profesor itu bisa diraih tanpa kegagalan? Misalnya mereka yang menemukan mesin ketik. Apakah seketika itu mereka menemukan mesin ketik ini? Tidak. Mereka butuh kegagalan. Dari kegagalan dan kegagalan inilah yang kemudian menjadikan hasil keberhasilan sehingga meraih sebuah gelar profesor. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hidup bukan 100 tahun yang lalu, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, bahkan 1400 tahun silam. Kita bisa bayangkan, kita tidak bisa bayangkan, bukan bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan betapa kolotnya, betapa kampungannya, sorry ya, saya pinjam bahasa-bahasa yang saya pahami. Betapa parno, betapa ketertinggalannya, betapa jahilianya gitu ya. Masa itu bukan karena oknumnya tapi zamannya. Bukan karena oknumnya tapi keadaannya. Bukan karena oknumnya tapi karena situasinya. Tidak ada sekolah SD, SMP, SMA. Belum ada teknologi kemudian. Belum ada alat-alat yang bisa menopang kemudian untuk melakukan pendidikan dan kajian atau apapun itu yang hasilnya nantinya akan menjadi sebuah hasil yang mana hasilnya ini dipergunakan untuk banyak orang. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri, bukan banyak, tapi dia seorang diri. Tak ada nabi yang mendampingi beliau. Seorang diri di tengah-tengah kehidupan jahiliyah 1400 tahun silam menjadi cahaya dan cahayanya tidak pernah redup sampai hari ini. Ada apa dengan beliau? Kalau dia hanya sekedar profesor, pasti ada mata yang melihat kelemahan pada dirinya. Kalau dia hanya seorang profesor yang kemudian menemukan satu temuan, maka pasti ada kemudian orang-orang di keluarganya yang menjadi
orang yang bisa membiaskan kesalahan dan kehilapan beliau. Tapi faktanya nggak ada. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pilihan Tuhan sebagai cahaya di atas muka bumi ini, sebagai pembawa materi-materi pembimbing kebajikan kepada seluruh umat manusia. Kita lihat bangsa Arab, bangsa jahiliyah, bisa berubah menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang bisa mengetahui tentang etika, attitude, dan seterusnya. Dari mana mereka belajar? Dari sosok manusia baginda Rasulullah Muhammad SAW, guru di atas segala guru. Beliau mengajarkan tentang ekonomi, mengajarkan tentang politik, mengajarkan tentang kesehatan, mengajarkan tentang pendidikan, pernikahan, warisan, ketatanegaraan. Semua diajarkan oleh beliau seorang diri. Kalau keilmuannya itu bukan dari langit, mustahil. Pasti akan menemukan kesalahan selayaknya profesor tadi. Profesor sampai puncak pendidikannya hingga dapat label profesor itu, titel profesor itu banyak menuai kesalahan dan kritikan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergelar Nabi, bergelar Rasul, gelar yang paling tinggi di seluruh umat manusia. Bukan raja, bukan presiden, tapi di atas jauh dia adalah Rasulullah, utusan daripada Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga ajarannya itu bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, orang sukunya atau sebangsanya, tetapi seluruh umat manusia. Al-Quran mengatakan litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi beliau kemudian diutus oleh Allah untuk mengajarkan semua aspek kehidupan di mata sendi-sendi apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia seorang diri. Dan kalau dia bukan nabi dan kalau dia bukan rasul, maka ajarannya akan mengalami perubahan demi perubahan. Kalau dia bukan utusan Allah, maka ajarannya pasti lekang dimakan waktu. Tapi alhamdulillah 1400 tahun bukan waktu yang sedikit. Ajaran dari zaman jahiliyah tersebut masih tetap bersinar sampai hari ini. Bahkan semakin jaya Islam itu di mana-mana. Barat hari ini melenggang kemudian jatuh cinta kepada Islam. Mereka silih berganti mengucapkan syahadatain demi untuk meninggalkan ajaran yang sudah ditinggal oleh zaman. Islam dari aspek mana dan zaman apa yang bisa kemudian membuat Islam itu hanyut tertinggal? Tak akan ada. Sehebat apapun zaman, secanggih apapun, semodern apapun keadaan manusia, Islam tetap unggul di sana. Islam tetap bersinar di sana. Kenapa? Karena ajaran Islam itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah sampai di akhir kehidupan di alam semesta ini. Demikian untuk sementara, silakan. Sebentar izin, mohon maaf, ada satu orang yang bisa diturunkan, tidak ada satu lagi yang mau mu'alaf kayaknya ini. Saya turun. Tolong yang mau mu'alaf kirim permintaan biar dinaikin. Tadi ini siapa? Si singa, gambar singa tadi ya, aku naikin ya. Iya. Bang Samudra ya. Maaf Rapatkan barisan, ya, luruskan saf, selalu gaungkan kemudian kebenaran Islam. Gimana Mbak? Mari yuk kita syahadat. Ada yang hilang sendalnya di bawah tuh. Wak, balikin sendalnya orang tua. Ya, gimana Mbak Riki? Mbak Riki, apa masih kurang penjelasan mengenai soal Islam? Jangan menunggu waktu untuk berubah. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi masih ada waktu. Ya, setelah nanti memeluk Islam, silahkan rasakan sendiri Islam itu seperti apa. Jangan meninggalkan sholat, belajar mengaji. Yang namanya mengaji itu penting. Jangan lupa mengaji, karena hati juga butuh asupan gizi. Mantap itu Islam. Indah bang. Sebentar lagi bulan puasa. Nanti Mbak ini merasakan nikmatnya bulan puasa itu seperti apa. Iya betul. Bangun di subuh hari, masak, ya sahur bersama suami, bersama anak-anak. Wah, indah kali itu. Padahal Bang Juma gak pernah puasa, Mbak. Ya Allah, ya Rabbi. Izin yang tadi mau mu'alaf, silahkan mengajukan permintaan biar diterima.
Siapa tadi mau mualaf? Biar sekalian ini dengan istrinya Bang Rifki mungkin. Ada Bang, kebetulan ada Bang Zuma di sini. Yuk, yuk. Kores. Ini dia. Assalamualaikum. Bukan aku mau mualaf, aku di bawah dulu. Masya Allah, ya. Enggak, lagi nunggu ini. Siapa tadi di chat lagi, tolong Mbak yang mau mualaf tadi di chat lagi siapa namanya atau kirim permintaan, jadi bisa dikonter di sini. Bang, Iya, gimana? Bang Riki? itu kalau apa di masalah KTP Pak? Iya. Ya, KTP kan masih non Muslim ya. Nanti dari kami, dari API, kebetulan adik kita ketua API ada di sini. Insya Allah nanti kita akan buatkan sertifikat mualaf untuk digunakan sebagai legalitas hukum untuk pindah agama di KTP. Insya Allah paling lama sepekan, 2 hari 3 hari udah selesai. Nah, nanti tinggal diambil untuk diantar ke Dukcapil, ganti identitas keyakinan agama. Maksud saya kalau bisa KTP-nya jangan diganti dulu. Oh ya, tergantung. Yang penting ada sertifikat mualafnya dulu. Ya tapi kan bagaimana ya? Sedikit mungkin Pak Rifki. Jadi sertifikat mualaf itu membantu mengganti identitas agama sebelumnya. Tetapi walaupun di KTP belum dirubah, namun sertifikat mualaf itu diakui resmi secara negara karena dikeluarkan dari yayasan bahwa Anda seorang muslimah gitu. Yang bersangkutan ya maksudnya. Perempuan itu atau istri Anda sudah menjadi seorang muslimah dan dia resmi menjadi seorang muslim dan bisa diterima, diakui di antara saudara-saudara muslimah yang lain begitu. Jadi aman Pak Rifki. Misalkan ini kalau misal sudah mualaf terus saya mau nikah ulang begitu. Terus itu kalau ke KUA tapi KTP masih Kristen itu bisa tidak? Ya kalau ke KUA diperbaharui data ya otomatis semua berubah Bang. Di data buku nikah juga kan pasti muslimah nanti. Data KUA-nya kan ada nanti keluar. Oh, berarti langsung berubah ya KTP-nya? Ya, jadi sebenarnya abang itu dalam beberapa ayat juga ketika dia menjadi seorang muslimah, dia otomatis tidak masalah bahwa saat itulah Anda hubungannya suami istri sah gitu. Dia sudah menjadi seorang muslimah. Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Dia sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslimah, maka dia sudah menjadi seorang sejati. Binalah rumah itu dengan baik, karena memang ketika tadi juga seorang istri ketika sudah menjadi mualaf, menjadi seorang muslim dan dia bersuami, maka sebenarnya yang wajib ditaati itu kan lebih utama itu suami dulu begitu. Jadi nggak usah takut dulu, ikutilah taatilah suami kan gitu. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya bisa dilanjut kembali. Sebentar Bang, kita satu-satu Bang ya. Ini dulu, Pak Rifki dulu. Silakan Pak Rifki. Mana istrinya Pak Rifki? Tadi mengenai soal KTP, KTP itu udah seumur hidup Pak. Nggak bisa dirubah KTP. Yang dirubah itu agama di dalam KTP. Ya Pak Rifki ya? Iya, itu masalahnya kalau langsung ganti KTP ini. Nggak tahu itu bapak mama. Terus Marah nanti.
Terus kan dijelaskan kan? Gini, sedikit saya jelaskan sedikit. Saya kan alumni, saya jelaskan sedikit. Sertifikat mu'alaf itu, gini, saya jelaskan. Bang Rifki, Pak Rifki, Ya, Jawab. ini saya yang berbicara gini. Istri Bang Rifki gini. Sertifikat mu'alaf itu seperti yang diterangkan oleh Ustadz Alif itu, ketika Anda sudah menjadi mu'alaf nih, masuk ke Islam, Anda mempunyai hak dan kewajiban di situ. Dan kami juga sebagai Muslim, ketika KTP Anda, mohon maaf ya, kita tidak tahu umur, ketika KTP Anda belum berganti nih, karena prosesnya kan lama tuh biasanya. Tetapi sertifikat mu'alafnya sudah ada, ketika terjadi musibah pada diri Anda, kami bisa mengajukan sebuah tuntutan bahwasannya Anda itu harus ada kewajiban yang kami lakukan secara Islam di sana. Mohon maaf misalnya ada yang meninggal, tetapi di KTP-nya belum berubah. Pernah terjadi di Indonesia kemarin itu ketika meninggal KTP-nya belum diubah, keluarganya nggak tahu ini dia itu sudah mu'alaf. Tetapi ada sertifikatnya, lalu orang-orang yang tahu beliau ini sudah pernah mu'alaf dibawa sertifikatnya, maka diuruslah mayatnya ini secara Islam. Karena di dalam Islam, mohon maaf, ketika Anda meninggal nggak ditinggalkan gitu aja, tapi ada kewajiban dari diri kami yang masih hidup ini kepada Anda yang bahkan yang sudah menjadi mayat sekalipun. Begitu. Ketika Anda tadi mengatakan, gimana nih kalau mau menikah di KUA, bawa aja dulu sertifikat mu'alafnya, di sana akan dibimbing oleh orang KUA. Karena tadi pengurusannya pasti agak ribet di Indonesia. Masalah KTP. Apalagi nanti ada ketakutan pada diri Anda, aduh gimana nih nanti dengan orang tua segala macam. Gini loh, saya sudah menjelaskan dari tadi, segala sesuatu itu berprogres dan berproses. Anda menjadi mu'alaf pun, ketika adab yang Anda tampilkan, etika seperti yang Bang Zuma jelaskan tadi, ketika memang Anda sudah menampilkan itu, insya Allah dan mudah-mudahan orang tua Anda atau keluarga besar Anda pun bisa ikut. Yang pertama sekali itu bukan Anda mendakwahi mereka untuk masuk Islam, tetapi tampilkan dulu adab dan etika Anda dalam berislam. Masalah hijab tadi saya sudah menjelaskan juga. Bahkan Bunda Maria atau ibunya yang Tuhan, yang kalian anggap Tuhan pun, yang orang Kristen anggap Tuhan, tidak pernah digambarkan melepaskan hijab. Lalu kenapa Anda dari tadi mempermasalahkan hijab, yang Anda takut, yang Anda ada keraguan tentang hijab, yang takut harus pakai hijab terus? Pelan-pelan, Mbak. Dia hidup itu berprogres dan berproses. Gitu loh. Gimana Mbak ini apa ibu istrinya Bang Rifki? Pelan-pelan aja dulu atau mu'alaf aja dulu, nanti doing by step akan dengan sendirinya dipermudah. Apalagi Bang Rifki di sini sudah Islam. Bagaimana? Bang Rifki? iya bang. Bang Rifki, bagaimana? Jika memang sudah finalisasi, saya serahkan ke Bang Zuma. Mau kan? Mau. Mau? Uji. Bang Coba Rifki di mana pelan-pelan. sih? Dia Makassar ya? Ayo Iya. nih, Ayo. biar sama-sama kita sholat. Allahu Akbar. Bisa? Ayo nih. Bagaimana istri Bang Rifki? Kalau memang sudah yakin finalisasi, saya serahkan ke Bang Zuma. On cam pakai apa? Pakai penutup kepala biar dibantu. Kebetulan ada Ustadz Sugi di sini, ada Ustadz Alif di sini. Ada Bang Dewa yang paling cetar di sini, lengkap di sini. Gimana? Yakin mau gue? Iya. Bah, bismillah Mbak, bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Silahkan. Gini, Bang Rifki, kami boleh minta sesuatu, bisa open cam? Iya bisa. Bisa. Silakan Bang Zuma. Silakan juga. Masya Allah. Oke, baik. Iya, silakan sahabatku. Mari kita bersyahadat.
Gimana? Apa sudah bisa dimulai? Bang Rifki, tolong istrinya dipakai penutup kepala ya, Bang Rifki ya. Atau dipakaikan hijab. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, silakan Bang Juma. Iya. Wow, Masih muda rupanya mereka ini. Masih bocil. Mau kasih mualaf juga. Iya. Kita mulai syahadat langsung ya. Iya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Bertambah lagi warga Makassar yang syahadat menjadi seorang muslimah yang baik. Pak Lukman, Masya makasih Allah, banyak. Subhanallah. Ini tadinya dari Katolik, Protestan, dari Protestan. Maaf, jelek jaringannya tadi. Iya, kita dari Protestan atau dari Katolik? Atau Dari Protestan. Protestan. Ya, jadi sekarang kita juga harus berikrar, jangan sampai kita masih ragu dan takut. Kita ucapkan di hadapan orang banyak ini, ada 3.000 lebih. Kalau di tempat saya itu kurang lebih ada sekitar kurang lebih 1.000 lah yang nonton semuanya, belum di channel yang lain. Mempersaksikan bahwa saudari kita ini menyatakan sikap ya di depan mereka bahwa Yesus itu hanyalah manusia. Ikuti saya dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya, saya kembalikan kepada sahabat-sahabat yang lain di sini untuk mendoakan adik kita ini. Semoga beliau bisa istiqomah menjalankan hukum-hukum Islam sebagai seorang istri yang berbakti kepada suami dan juga kepada Allah SWT. Silakan. Silakan Pak De. Ustaz Talib aja, monggo Ustaz Talib. Ustaz Talib. Pade boleh Pade, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz Talib aja, nggak apa-apa. Perintah, jangan ditolak. Ya wis, saya harus nuruti sama yang pernah muda ya. Oke. Mohon maaf para guru semua, izin memimpin ya. Jadi buat kakaknya juga yang baru bersyahadat, mohon dibantu diaminkan doa ini, karena doa ini juga anak kadalik dan aku sebagaimana yang diucapkan oleh yang melafalkan gitu ya, sehingga lebih dekat untuk diijabah karena Anda saat ini sudah menjadi kembali kepada kertas yang putih yang belum ada noda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, baik yang mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, terutama dosa kesyirikan dan kemusyrikan yang sekiranya di antara kami masih ada keluarga kami atau ibu bapa kami atau siapapun mereka yang ada di sekitar kami masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Mereka semua masih berada di dalam kemusyrikan ya Allah. Mohon sekiranya ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami bisa bersama-sama dengan mereka ya Allah masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah. Warhamna ya Allah, warhamna ya Allah. Wahdina, wahdina, wahdina. Berikanlah kami semua petunjuk-Mu ya Allah, dan terutama saudara-saudara kami ya Allah yang masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah, dan lembutkanlah hati mereka ya Allah yang mendengar berita kebenaran ini ya Allah. Warzuq wa'afina 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 warzuqna warzuqna warzuqna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syarqaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna laqaumil kafirin wangsurna laqaumil kafirin wangsurna laqaumil kafirin wangsurna laqaumil hasidin wangsurna laqaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya jadi juga ya Gurunda. Masya Allah, Allahu Akbar. Mbak Dini, sedikit pesan saya juga, Anda ini ketika sudah memasuki atau menerima Islam sebagai agama baru Anda ini seperti anak bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Orang seperti Anda ini doanya itu akan makbul atau cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon di dalam doa Mbak nanti, Mbak turut mendoakan orang tua dan keluarga Mbak itu untuk dilembutkan hatinya. Yang pertama untuk menerima kehadiran Mbak dengan Islamnya Mbak sekarang, dan yang kedua Mbak doakan keluarga Mbak juga dilembutkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam, untuk menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan penutup para nabi. Ya Mbak ya? Iya. Nanti jika ada apa-apa silahkan nanti Bang Rifki boleh menghubungi Ustadz Alif, boleh menghubungi Bang Juma. Kebetulan satu daerah tadi Bang Juma ya. Iya, insya Allah. Bisa nanti, mungkin nanti kopi darat dengan Bang Zuma, insya Allah akan dibimbing oleh Bang Zuma, dan API akan turut mengakomodir atau mengkonsolidasi Anda di dalam keislaman Anda yang sekarang ini. Ya, begitu Ustadz Alif ya. Siap. Betul. Ya. Silahkan Bang Zuma. Juga tadi ya, bahwa sebelum kembali ke Gurunda, nanti DM aja, kasih nomor telepon. Nanti dari pihak API akan bantu mengeluarkan sertifikat mu'alafnya. Tadi juga kita sudah sampaikan ya, kenapa penting sertifikat mu'alaf ini. Ketika KTP belum dirubah, tapi kita punya data lain, sertifikat ini juga resmi, bahwa Anda resmi sebagai seorang muslimah. Ketika ada perkara berkaitan dengan seorang muslimah, maka muslim yang lain wajib membelanya. Bahkan ketika menghadapi kematian, walaupun kita bukan mengharapkan posisi di sini, maka kewajiban umat muslim untuk mengurus saudara kita yang mengalami kematian sesuai dengan kaidah atau syariat Islam. Begitu ya saudaraku.
saudariku semua. Amin. Kembali Oke. Gurunda atau mungkin Iya. Sugi yang baru mualaf. Hisugi barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bang Handi, Bang Samudra, Siap. Dewa. Iya, silakan. Mbaknya yang baru mualaf Uhti yang di room sini minta didoakan sama Uhti yang baru mualaf. Mohon didoakan semua saudara kita yang di room ini ya. Iya. Silakan guru. Iya, oke. Di dalam hati aja doakan kami ini menjadi orang-orang yang istiqomah dalam Islam, dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Amin. Ya Allah. Oke teman-teman, mungkin sesi kali ini kalau misalnya kepada Bang Riki nanti ada sesuatu yang ingin dibicarakan lebih lanjut, bisa menghubungi kita, menghubungi API. Insya Allah kita akan selalu komunikasi, apalagi saudara berada di provinsi yang sama dengan saya ya. Di Toraja ya? Makassar. Oh, di Makassar. Jangan bilang di daerah bandara ya. Oh, tidak, di Goa. Di Goa. Itu tempat saya juga di situ. Mate meja. Mate meja. Tahu lah. Tiap hari saya di Goa nanti lama-lama. Di Petalasang kalau saya. Di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Itulah tempat markas saya. Di mana kita di Goa? Di mana? Di Taeng, dekat penyeberangan. Oh, Taeng, daerah Wih, Tanjung di sana ya. Ya. Nah, banyak juga staf saya di situ di daerah Tanjung. Ya, dekat masjid juga rumah di sini. Oh ya? Waduh, bisa jadi ustazah nanti di sana ngajar-ngaji anak-anak. Amin. Amin. Bang Palopo di Taeng itu. Iya. Allahu Akbar. Ini Banyuma ini harus nikah ulang apa gimana ya? Bagaimana itu Dinda Alif? Gimana nih Nikah ulang kira-kira atau- solusinya nih? Cukup Iya. ketahui kan beberapa pendapat para ulama ketika dia menjadi seorang mu'alaf maka sudah otomatis statusnya dia itu sah Sah. pernikahannya kan gitu ya, otomatis statusnya sah pernikahannya. Namun ketika ingin merasakan lebih afdol lagi silahkan saja, itu tidak ada masalah gitu kan. Contoh ketika ingin memperbaharui data dan sebagainya melakukan Iya, nikah lagi kan betul. gitu. Mana tahu mau kartu nikah Islam gitu ya. Silakan aja, enggak apa-apa. Mau bertanya boleh? Boleh. Perlukah ganti nama? Harusnya sih iya. Harusnya biar terkesan nanti kalau di surga ya namanya nama Islam gitu ya. Masuk ke surga dipanggil tidak mungkin dengan nama Mingkendek Lobe lah kan. Mang cendek apa sih kendek gimana sangka putih. Nah, para kamu sangat. Sebentar dulu. Mohon maaf, nama mbaknya siapa dari tadi? Ini Setlist. gimana? Setlist. Oh. Jetlist. Bisa ditulis di komentar kah? Boleh. Ya, Adli. Jetlist. Oh, Jetlist. Kalau saat itu manajer saya berarti. Siapa namanya? Bentar biar kita ini aja. Itu Jetli. Checklist. Bentar dulu. Ini ada ini. Siapa namanya ini? Aduh. Oh, itu ada. Charles Alfionita. Ya. Charles Alfionita ya. Iya. Baik, Mbak Charles Alfionita. Orang mana kita? Orang Toraja atau apa? Dari Sulawesi Tengah, Poso. Oh, dari Poso. Poso. Manado. Bukan. Pamona. Iya, di bagian sana. Iya. Bang Zuma, Iya. tolong ditanya itu waktu nikah siri apa resmi itu? Ada kartu nikahnya? Belum. Belum. Kasusnya sama yang di Jepara kemarin. Ya udah, nikah ulang aja. Nikah ulang aja nanti. Jadi harus nikah lagi. Iya. Itu depannya tambahin saja Anissa kayak siapa?
Nanti gini aja, Mbak Cerlis, nanti nggak usah bingung-bingung, nanti DM aja Ustadz Alif, beliau pun sudah mengkontak tadi, nanti akan dibimbing sama Ustadz Alif nanti ya. Bilang juga sama Bang Rifki nanti akan dibimbing masalah pernikahan, akan dibantu karena sekalian dikeluarkan sertifikat mualaf nanti. Nggak usah jauh-jauh, nanti hari Sabtu nanti naik ke Bolangi. Ke wisata ketemu Bang, entar dulu izin ya. Ya siap. Nanti hari Sabtu nanti naik ke Bolangi ketemu Bang Juma di wisata Bolangi, oke? Iya. Ajak suaminya Bang Rifki sama anak-anaknya nginep di sana. Oke? Asal jangan jam 2 malam. Jam 3. Ada lo yang kayak gitu. Sore-sore lah, jangan malam-malam datang. Orang udah tidur. Jam 3 Bang Andi. Masa sih? Jam 2 datang. Mau ngapain? Ya sore-sore naik atau pagi, Sabtu pagi jam 10 naik. Kan deket tinggal naik. Patalasang tuh. Iya. Mohon izin, ini Bang Palopo yang satu daerah dengan mbaknya ini biar naik ya, guruku semua. Iya. Iya. Kedua, nanti konsultasi lah di Bolangi nanti sama Bang Juma seperti apa. Gitu lebih bagus kalau sambil ngeteh, sambil makan apa ya ini namanya kapal lumara. Sukun kalau dia. Ya sukun, goreng sukun. Sambal lo. Ya, jangan kasih apa? Balok manis. Kalau boleh saya kasih nama, boleh nggak Mbak saya kasih nama? Namanya Siti Markona. Bagaimana? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana semua kapurung? Sama Miki Komande. Iya. Izin sedikit Bang Suma, tabe semua. Ricky, di mana Ki ditayang? Di penyeberangan mana? Penyeberangan yang sebelum masjid. Malengkeri. Oh, Malengkeri. Berarti yang perahu besar. Oh, itu kalau di Jawa balung kere itu. Yang perahu besar. Di mananya itu? Di sebelum masjid itu namanya. Masjid apa namanya di sini? Pokoknya di bangunan ada pagarnya, ada jendela kiri kanan itu. Oh, yang ada sawah di belakangnya. Mati nih ya. Mati bija. Rumah ke belakang rumahnya. Oh iya. Dekat aja dari saya itu. Saya di depan ini. Iya. Berarti kalau Malengkeri kan yang perahu besar toh? Iya. Malengkeri dan tembusnya dan tata di kesananya kesini sedikit. Ini belum dikasih nama dulu ya. Mau nggak diberikan kuasa kepada Bang Juma memberi nama ya? Boleh ya? Atau ada nama sendiri dari suami? Dari suami lah. Suami yang harus dari suami. Pak Rifki suami. Iya. Tadi kenapa? Tadi tadi apa? Charles Alfionita. Alfionita itu enggak ke marga ya? Enggak ya? Bukan, nama sengaja. Oh, misal gini, Alfi itu kan sebenarnya dalam bahasa Arab juga ada 1000. Gimana? Ini tambahan saran aja. Misal Alfi Husna gitu. Alfi itu 1000, Husna itu kebaikan. Masuk tulis aja. Iya. Dari Alfun. Ini ada netizen ngasih Muslim Mikana. Ada netizen. Masa Agatha? Ada tuh ketik Agatha di bawah. Ada di Agatha. Ya udah Bang Rifki aja, Bang Rifki. Buat istri tercinta kasih nama dong. Kalau gini, kalau dari saya ya, usul ya. Mohon maaf ya Bang Andi ya. Ya. Kalau dari saya mohon maaf nih Mbak Sherlis. Kalau dari saya usulnya karena nama Mbak tadi Sherlis Alfionita ya. Sherlis ya. Tapi kalau saya pribadi Zahra Alfianita boleh? Tidak mengubah. Bisa Mbak Sherlis Zahra Alfianita. O-nya diganti. Zahra Alfianita. Iya. Panggilannya nanti
Zahra. Mantap, Mami mantap. Zahra. Zahra. Zahra Alfianita, panggilannya Bang Alfian. Handi. Panggilannya Bang Handi. Ya. Kalau saya pribadi saran aja ini Zahra Alfianita, nggak pakai O. Jadi dalam bahasa Arab pun ketika ditulis pun dapat ininya Anda. Karena vokal O tidak ada. Zahra Alfianita gitu. Jadi tetap Alfianitanya ada, cuman O aja yang saya ganti. Sherlis itu kan mohon maaf namanya kan agak merujuk kepada yang sebelumnya. Saya ganti dengan Zahra saja. Zahra Alfianita. Jadi lembut Bagus itu. artinya di situ. Masya Allah. Terima kasih Bang Juma. Cakep. Rifki, nanti saya DM ya nomor ya. Bisa besok saya kunjungi ya ke rumah. Saya 5 menit sampai ke rumah kamu, 5 menit. Ya. Apa tahu naik piring terbang? Apa akan Aduh, jalan di atas air saya deh semua. Oh iya. Cocok. Tapi ada yang ngasih nama bagus itu katanya, Charles Alfamart. Gimana itu? Jadi apa buat? Indo BC. LGBT. Bisa nanti. Tahu Toraja rakatnya. Tania. Kan iya. Kan. Bisa nanti saya cari dulu nama sendiri. Bisa, sangat bisa. Asal jangan asal jangan jadi Muhammad Jupri, jangan. Sari bagus ya Sari puding. Kalau bikin nama itu harus apa begitu, ada kaitannya dengan Al-Quran atau apa begitu? Bikin nasi tumpeng. Nama itu kan doa. Iya kan? Untuk saya mau bertanya, kan saya punya anak cowok, tanya Kingsley Alvarez itu masih aman jika Kenapa? namanya anakku Kingsley Alvarez itu nama Islam kan, karena dia sudah Islam memang dari lahir. Waktu dikasih memang nih bapaknya begitu. Iya, itu nama yang bagus. Bagus Mi itu namanya, bagus sekali kasih. King of Solomo. Bukan. Kingsley Alvarez. Oh, Kingsley. Bagus lah, bagus. Bagus itu. Tinggal ditambah aja mi depannya Bang Handi. Kenapa salah harus dibawa-bawa? karena Kingsley itu kan raja ya, Kingsley. Kalau memang dalam Islam itu kan bisa diganti dengan Mulki gitu. Tapi Kingsley itu karena memang dia Islam ngikut bapaknya, ya udah tetap nama itu aja. Iya bagus lah sudah namanya itu. Indah kali namanya. Ya. Ini lahirnya sebenarnya di Indonesia bukan? Mbak ini? Iya di Indonesia. Salut ya, nama di Indonesia tapi susah banget disebutin ini. Emang orang-orang sana gitu, Pak. Dari daerah sana susah. Begini Pak, soal nama itu, sebaik-baiknya nama itu yang ada hubungannya dengan Islam. Itu sebaik-baiknya nama. Diusahakan diganti. Seperti dewa, ya. Kalau tidak pun nggak apa-apa. Contoh Handi Celebes, Seperti ini kan dewa, namanya Islam banget, ada dalam Al-Quran. Handi Celebes Jahanam. Ini namanya ada dalam Al-Quran. Atau ganti ini Bang Juma, bagus itu Batula SE. Nah, cocok juga itu. Ada Totoraya tuh. Gurunda. Tapi untungnya saya kan lagi di luar, nggak di rumah. Untung jaringan saya stabil, alhamdulillah emang. Masya Allah ya. Siap. Iya. Di bawah tadi ada Noah minta permintaan. Iya, ntar dulu. Apalagi Dek mau ditanyain, Dek? Jangan boleh anak kecil tampil. Bapaknya mau Bapaknya mau. Bapaknya coba pen kamera. Iya. Dede malu-malu bapaknya. Dede gak tahu. Dede gak gara. Bapak Natasnya yang malu-malu. Iya apa? Kalau bapaknya orang mana bapaknya? Bang Rifki ini orang mana? Bulukumba. Oh Bugis. Bulukumba. Oh Bulukumba. Bira. Ajar.
Oh, Kajang. Tinggal diatur nama ini ya, sama naik ke gunung ini bakar-bakar ikan. Bakar ikan sama ayang. Iya. Bang Bapak kemana dia? Izin sedikit, ini yang mau mualaf yang tadi naik lagi karena sudah selesai dengan Mbak Serlis. Ini yang mau mualaf tadi udah ada typing di bawah, boleh naik lagi? siapa namanya? Aduh, saya lupa nyatat tadi Bang Handi, kakek-kakek ditanyain. Dimatikan kameranya. Enggak, bentar, boleh. Boleh. Nggak Ini apa-apa kalau properti Makassar mau nih, mau bagi properti dia nih. Tunggu. Oh udah nggak. Oh Noah aja Noah. Noah, kapan nyusul Noah? Apa bang? Kapan nyusul? Oh saya nggak nyusul saya bang. Kemarin katanya udah nggak menuhankan Yesus. Oh bukan berarti saya menyusul. Oh ya udah kalau begitu kira-kira apa lagi? Ya tapi kita kan diskusi. Ya, Bang Andi, silakan Bang Nyoma. mandi wajibnya bang itu disuruh terus alip. Nanti dijelaskan nanti kalau udah naik ke Bolangi lah. Gampang itu. Dia kan dekat sama Bang Nyoma. Ya, suaminya tahu itu. Udahlah, saling memandikan lah kalian. Ini loh ada pekerjaan berat buat Bang Juma. Iya. Ini saudara kita Noah ini dia Kristen, tidak menuhankan lagi Yesus. Yesus itu utusan. Nah, ini tugas berat ini Bang Juma. Gimana ini? Iya. Apa masalah yang terberat yang Anda hadapi sehingga Anda nggak bisa masuk Islam? Noah, silakan Noah. Oh bukan masalah bang. Saya memang tidak berminat begitu. Alasannya? Ya saya sudah punya keyakinan yang teguh pada diri saya sendiri. Iya, yaitu Kristen, ya. Ya Kristen. Yesus pernah mengajarkan Kristen, Bang? Tidak pernah mengajarkan Kristen karena Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan mengajarkan Kristen begitu bang. Arti daripada Kristen pengikut Yesus? Enggak salah Ya, itu. Pengikut Kristus bang. Pengikut Kristus, nah itu baru benar. Ya, masalahnya sekarang Paulus juga mengaku Kristus, gimana itu? Ya itu urusan Paulus lah bang. Ya, kalau kita lihat dari pengajaran inti dari keadaan Kristen hari ini, maka rujukan amalan-amalannya itu ya dari Paulus, bukan ke Yesus. Begini bang, Iya. ketika umat Islam mengakui adanya Al-Quran, dan ketika di Al-Quran mereka mengakui kitab yang namanya Injil, ya itulah Injil itu dibuat sedemikian rupa ataupun ada sedemikian rupa, ya seperti itulah adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi ketika saya berpikir, ketika saya melogikakan ke pemikiran saya, memang itu sedikit berat, tetapi saya juga manusia yang punya akal. Jadi saya bisa menilai di mana baiknya, di mana buruknya. Jadi saya mengambil mana yang baik buat saya, yang buruk saya tidak terima begitu. Oke, baik. Sejauh saya belajar, saya paham bahwa di antara Yesus, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus, di antara mereka ada satu oknum yang menjadi pilihan Tuhan untuk menerima firman. Benar kan? Abang kurang jelas pertanyaan abang. Pertanyaan saya gini, siapa di antara Yesus, Markus, Matius, Paulus, Lukas, Yohanes yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menerima firman? Oh, kalau yang menerima itu ya Yesus, Bang. Yesus. Nah, sekarang kalau Yesus yang menerima firman, berarti Yesuslah yang punya hak dan kewajiban untuk melontarkan firman itu kepada nulis, kan gitu ya? Ya. Nah, sekarang apakah ada perintah dari Yesus kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Paulus untuk menuliskan firman yang dia terima? Begini Bang, ya. Mungkin kalau
di ayat-ayat tertentu itu tidak ada ya, ataupun di kitab Injil mungkin sepertinya itu tidak ada. Tetapi kitab ini kan berisikan bukan hanya firman, tetapi mengenai juga riwayat kehidupan mulai dari lahir sampai beliau meninggalkan dunia begitu ya. Jadi yang mereka tuliskan itu apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat begitu, Bang. Ya, contoh kita ambil di Yohanes 1 misalnya. Di situ sampai di data nomor 35 baru muncul kemudian perkataan Yesus. Nah, Yohanes 1 ini ya, ini ucapan siapa sebenarnya? Sama seperti misalnya di dalam kita ambil data dari awal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus kah? Ucapan Allah kah? Atau ucapan si pengarang? Karena kan Yesus mengatakan begini, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Seorang Yesus yang Anda akui sebagai penyampai firman saja tidak berani mengungkapkan sebuah kalimat, jangankan kalimat, kata aja. Dia nggak berani. Apa yang terlontar dari mulutnya itu yang diperintahkan. Nah, sedangkan kalau kita lihat Yohanes 1, ini bukan perkataan Yesus. Artinya pengarang Yohanes berani berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tak berani dia. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, sekarang ini baru Yohanes loh. Dan memang kitab Yohanes ini bukan murid Yesus yang menulis. Nah, penulis Yohanes menuliskan kemudian Yohanes 1 nanti di data 38 ya, baru Yesus itu berbicara di Yohanes 1 itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Apakah yang kamu cari? Marilah dan kamu akan melihatnya. Itu baru perkataan Yesus menurut Bible. Nah, dari data nomor 1 sampai nomor 39 ini ucapan siapa? Firman Tuhan kagak, sabda Yesus juga bukan. Lalu buku ini yang membuat Anda beriman. Bukan masalah bukunya, Bang. Bukan. Kitabnya. Sekarang saya panutan saya gitu. Ya itu dia maksudnya. Terlepas daripada iman saudara itu hak prerogatif saudara. Tidak ada ketika Yesus pernahkah Yesus diajarkan istilahnya mengajarkan sesuatu hal yang buruk? Tidak ada. Menurut saya tidak ada. Jadi ketika tidak ada hal yang buruk yang beliau lakukan, ya tidak ada salahnya untuk saya mengikuti dia. Begitu. Ya, masalahnya bukan dia yang Anda ikuti ini. Jadi? Contoh. Jadi menurut Anda siapa? Sabar. Anda mengimani Yohanes 1 ini firman Tuhan? Yang bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apakah Anda imani ini firman Tuhan? Pada mulanya firman itu adalah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bahkan di data nomor 14-nya, firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi Yesus. Ini sabda siapa ini? Kalau dibilang masalah firman, ya seperti yang dikatakan Yesus tadi, bahwasanya aku tidak berkata-kata melalui mulutku sendiri, tetapi melainkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadaku, kepada Sang Pencipta, kepada Yesus. Jadi yang disampaikan Yohanes itu ya itu benar, tetapi ketika dikatakan firman menjadi daging itu tidak benar. Nah, artinya kitab saudara sudah bercampur aduk dengan sesuatu yang tidak benar. Ya, kalau masalah itu kita tidak tahu ya Bang ya, karena itu semua rahasia Tuhan. Yang pastinya yang kita dapati sekarang ini bahwa adalah kebanyakan kitab terjemahan ya. Kalau di bahasa aslinya kita nggak tahu isinya seperti apa, ataupun manuskrip pertamanya kita tidak tahu isinya seperti apa. Jadi kita ya berandai-andai sajalah dengan kitab yang ada sekarang. Makanya tadi saya sampaikan sama Abang, sama semua, bahwasanya saya mengambil yang baik, yang masuk di akal saya, yang tidak baik dan tidak masuk di akal saya tidak terima. Bukan tidak terima berarti saya tolak, itu enggak. Ya saya hanya memahami, oh begini, udah saya nggak ambil gitu. Yesus itu mengajar cuma 3 tahun Bang. 3 tahun itu hanya Yesus satu murid aja
Misalnya Yohanes, dengan kitab-kitab Yohanes itu tidak cukup. Kalau dia menyampaikan firman kepada seorang Yohanes selama 3 tahun, itu nggak cukup. Lalu kapan dia ada waktu menyampaikan firman ke Lukas, Markus, Matius, apalagi si Paulus 14 buku ini? Jadi saya mengatakan adalah sesuatu hal yang konyol menurut saya. Kalau kita menjadikan diri kita ini menjadi seorang pemeluk sebuah agama, tapi kitabnya itu tidak sinkron dengan keadaan, kitabnya itu tidak berkesesuaian dengan apa yang dinobatkan terhadap kitab itu. Dikatakan sebagai kitab suci, tapi isinya meragukan. Bukan lagi meragukan, tetapi memang tidak ada aspek legalitas yang menjadi pembenar bahwa informasi yang ada di dalam itu adalah akurat bersumber dari penerima firman. Dari Islam sendiri. Di tengah-tengah Bani Israel itu memang ada sosok yang datang kemudian sebagai penerima firman dan penyampai firman. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Oke, kita persingkat saja. Ketika Silakan. Anda mengatakan Injil yang ada pada saat ini adalah Injil yang bukan benar-benar penyampai firman atau pemberita firman, bisa Anda tunjukkan kepada saya yang Anda maksud Injil yang asli itu seperti apa? Oke, baik. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel. Permasalahannya kemudian adalah Bani Israel itu tidak menerima beliau. Jadi kalau dirinya saja tidak diterima, apalagi perkataannya. Kalau perkataannya saja tidak diterima, lalu siapa yang akan menghabiskan waktu untuk menuliskan firman-firman yang beliau sampaikan? Sementara dia hidup diobok-obok oleh orang-orang sebangsanya. Tidak ada ruang kemudian untuk dia bernapas di sana. Sampai kepada berakhir upaya pembunuhan terhadap dirinya. Jadi kalau yang membawa firman aja ditolak, jangan berharap firman itu diterima. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Mereka kemudian menolak. Dan ketika mendengarkan firman yang disampaikan oleh para nabi, khususnya Nabi Isa alaihissalam, mereka mencampur adukannya dengan sesuatu yang batil. Dan itu yang terjadi. Nah, itu dari perspektif Islam. Bahwa ketika ditanya umat Islam itu, mana Injil itu kemudian? Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah diterangkan kemudian oleh Allah bahwa Rasulullah Muhammad atas muka bumi ini menjelaskan sebagian isi kitab yang disembunyikan oleh Bani Israel. Diterangkan oleh Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ketika dikatakan bahwasanya Bani Israel ahli kitab ini diajak kemudian untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya kemudian Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Beliau setelah datang kepada kalian, kata Allah, kepada kalian wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, beliau menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Artinya apa? Artinya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ajarannya itu disembunyikan. Mari kita lihat. Berarti cakupan daripada pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW itu meliputi aspek pengajaran para nabi, termasuk yang Anda imani sebagai Yesus. Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Ketika Yohanes Pembaptis itu dipenjara, ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea dan Yesus mengajarkan Injil Allah. Yesus mengajarkan Injil Allah. Lalu kemudian, ya silakan. Ya, makanya tadi saya simpel ya bertanya sama Abang. Ketika Abang mengatakan bahwa Injil yang ada sekarang ini bukan Injil pembenaran ataupun penyampai ataupun pemberita firman, bisakah Abang tunjukkan kepada saya saja dulu, tidak usah kepada seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi ini? Di mana Injil yang asli? Bisa Abang tunjukkan? Itu aja, Bang. Iya, pertanyaan saya juga pun sama. Di mana Injil Allah yang Yesus sampaikan? Kan Yesus mengatakan dalam Markus 1 nomor 14. Yesus mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan saya sama. Mana Injil Allah yang Yesus sampaikan itu? Karena Al-Quran mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan sebagian isi kitab yang Injil Allah yang Yesus beritakan itu. Anda bisa tunjukkan kepada saya berarti Al-Quran salah. Nah sekarang tugas Anda nih. Al-Quran mengatakan Rasulullah datang menjelaskan sebagian isi kitab yang disembunyikan. Apa itu? Atiullah wa atiur Rasul.
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Lalu kemudian Nabi Isa menjelaskan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasul menjelaskan, Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan pencipta langit dan bumi kepada kalian. Matius 14 nomor 25. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Markus 12 nomor 49. Yesus berseru kepada siapa? Kepada Bani Israel. Shema Israel. Bukan kepada siapa-siapa Yesus itu berseru. Yohanes 7 nomor 19. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk Bani Israel. Lalu ketika Anda bertanya, mana Injil asli? Jangan tanyakan kepada saya. Tanyakan kepada bapak-bapak gereja awal mula. Mereka yang punya tanggung jawab untuk menunjukkan itu. Kenapa? Markus 1:14 dikatakan apa? Yesus mengajarkan Injil Allah. Yesus tidak mungkin mengajarkan Injil Markus, tidak mungkin mengajarkan Injil karangan Yohanes, tidak mungkin mengajarkan Injil karangan Matius, tidak mungkin surah-surah Paulus, tetapi Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Pertanyaan saya kembalikan kepada saudara. Tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus beritakan itu. Makanya Bang, jadi ketika Abang mengatakan hal seperti itu, berarti kita anggap saja berarti Abang mengatakan bahwa Injil yang ada pada saat ini itu bukan Injil. Jadi makanya saya minta ditunjukkan begitu. Makanya karena saya tidak bisa menunjukkan, orang saya tidak tahu di mana. Kan iya, gitu. Tidak bisa itu. Saudara nggak bisa menunjukkan. Maksud saya bisa? gini, Kenapa bisa Anda tunjukkan? Karena saya tidak mengatakan bahwa Injil yang ada ini adalah Injil palsu. Abang berani mengatakan kalau itu tidak palsu. Di mana? Baik, kalau tidak palsu, Bang, tolong tunjukkan Injil Allah. Jangan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, surah Paulus, jangan. Saya butuh Injil Allahnya mana? Ingat ya, Bang ya. Di dalam kitab saudara sendiri, kitab saudara loh. Di data nomor Yohanes 1:43. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Pada keesokan harinya Yesus memutuskan dan berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang murid bernama Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Coba. Yang diajak kemudian ikut dengan Yesus, diajak langsung nih, yaitu Filipus. Lalu kalau kita melihat di dalam kisah yang dikerjakan kemudian oleh Filipus bersama dengan Yesus, ternyata Filipus diceritakan di data Kisah Para Rasul 7 ketika dipanggil oleh dipanggil oleh Yesus, Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Nah ini. Jadi gimana ceritanya? Di Kisah Para Rasul 8, bukan Kisah Para Rasul 7. Di situ jelas dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Artinya gini, Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah ini diberitakan oleh Yesus, sehingga Filipus pun memberitakan Injil yang disebut sebagai Injil Yesus. Jadi Yesus memberitakan Injil Allah. Pada saat memberitakan Injil Allah, Yesus memanggil Filipus muridnya. Nah, setelah itu Filipus pun menyampaikan Injil Yesus. Maksudnya Filipus memberitakan Injil Allah, Injil yang sama yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari situ, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Bayangkan itu. Jadi Yesus memanggil Filipus di dalam Yohanes 1 yang saya katakan tadi, Yohanes 1, bagaimana kemudian Filipus dipanggil di data 43. Yohanes 1:43, Filipus ikutlah denganku. Markus 1:14, Yesus memberitakan Injil Yesus. Kisah Para Rasul 8 nomor 53, kemudian sangat jelas di situ dikatakan bahwa Filipus memberitakan Injilnya Yesus di data nomor 35 dari Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Ini include, Bang. Yesus memanggil Filipus setelah mereka berdua memberitakan Injil Allah. Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, Al-Quran mengatakan Injil Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan. Kalau Al-Quran salah nih, kalau Al-Quran salah, jangan Injil versi Al-Quran yang Anda tunjukkan. Tapi tolong, please, tunjukkan Injil Allah, tunjukkan Injil Yesus yang diberitakan Yesus dan Filipus. Ada? Kalau ada berarti Al-Quran gugur. Silakan. Jadi tidak usah panjang-panjang. Ketika kita berani mengatakan sesuatu itu hal yang palsu, berarti kita harus berani menunjukkan
yang benarnya di mana. Sama saja seperti saya bilang gini, ketika saya bilang Anda ini Bang Zuma palsu, oke, baru Anda balik tanya sama saya. Kalau gitu tunjukkan sama saya di mana Bang Zuma asli. Kan begitu. Oke, baik. Saya ngerti ketidakpahaman Anda terhadap pernyataan saya. Sekarang gini, Yesus memberitakan Injil Allah. Apakah Injil Allah ini Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Silakan jawab. Ya, itu Bang. Berarti pada saat Yesus menyampaikan Injil Allah, Lukas sudah selesai menulis. Dia kan mereka kan adalah murid-murid Yesus pada saat itu. Jadi mereka menulis ketika mendengarkan dan melihat apa yang Yesus lakukan, Yesus katakan. Memberitakan Injil Yesus, Injil Allah, berarti Yesus kemudian memberitakan firman Allah. Ya, sekarang apakah yang diberitakan oleh Yesus ini adalah yang dibaca di dalam kitabnya Lukas? Ya. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Apakah Lukas bersama dengan Yesus? Ya. Dalilnya? Mateo. Yang tertulis ya 12 murid Yesus itu hanya ya memang tidak ada nama Lukas, tetapi Lukas termasuk salah satu murid Yesus. Ya, ini ilmu dari mana? Ya, ilmu yang saya yakini, Bang. Ya, itu dia. Kalau cuma yakin aja nggak ada ilmu itu namanya. Itu artinya milik pribadi Anda. Yang dikatakan ilmu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang bisa dikonsumsi oleh publik. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa ya, hanya ya tok, tapi tidak ada ilmu di situ. Makanya Al-Quran tidak salah mengatakan, karena Anda pun bingung. Al-Quran mengatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengajarkan, menjelaskan yang didatangkan oleh Allah kepada Bani Israel, dan sebagian dibiarkan begitu saja. Apa buktinya? Ketika Yesus mengatakan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas tuh. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Inilah poin-poin yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quranul Karim. Nah, sekarang mari kita lihat. Al-Quran menjelaskan dengan sangat akurat kepada kami. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Apa kata Al-Quran? Ini bercerita tentang orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang zalim yang hidup di tengah-tengah mereka. Dan di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak mengerti kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fa'ulul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min 'indillah. Orang yang tadi hanya berangan-angan, hanya menduga-duga, menulis sebuah buku, tidak mengerti tentang Taurat, kemudian lalu mereka menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah, inilah yang kena terhadap kitab saudara. Contoh, tak kasih contoh ya. Kalau penulis kitab saudara itu hanya berangan-angan. Contoh misalnya Yohanes, diterangkan dalam Yohanes 3 nomor 13. Apa yang dituliskan di sana? Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus. Apakah itu betul? Lalu bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan Henok? Itu bukan orang. Inilah yang dikatakan penulis Yohanes hanya berangan-angan. Penulis Lukas berangan-angan lagi. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis tentang Mesias, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat. Di antara orang mati, dicetak, dicerita, dicari Taurat itu, tidak ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Al-Quran betul. Berangan-angan saja, menduga-duga saja, menuduh Taurat menuliskan tentang Mesias bangkit pada hari ketiga, tapi ternyata di Taurat tidak akan pernah Anda temukan itu. Nah, inilah kenapa kami tidak percaya kepada Kristen, kenapa kami tidak percaya kepada kitab saudara, karena Al-Quran saya akurat menjabarkan keadaan Kristen hari ini. Satu lagi, Al-Quran 1400 tahun silam menuliskan begini. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzan mimma zukkiru bih faqrayna bainahumul adawa wal ba'da ila
ila yaumil qiyamah. Jadi dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai Allah kemudian timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Apa yang menyebabkan demikian? Karena mereka mengingkari kemudian pesan yang telah Allah peringatkan kepada mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Adakah Kristen itu beribadah dalam satu gereja semua sekte? Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka sampai hari kiamat, disebabkan karena ulah mereka sendiri. Ini fakta, Bu. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tahu? Pada saat 1400 tahun silam, beliau tidak dikelilingi oleh Katolik, oleh Protestan, oleh Advent, Saksi Yehova atau apapun itu. Beliau tidak dikelilingi. Tapi kenapa beliau bisa menjabarkan kalau ini bukan dari pencipta langit dan bumi yang menginformasikan? Itu. Nah, yang terakhir, yang terpenting kemudian adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Coba, apa kata Allah di sini terhadap orang-orang kafir? Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Sama yang sedang Anda lakukan ini. Anda ingin menipu saya, menipu orang-orang Islam, menipu orang-orang beriman, tapi sebenarnya Anda menipu diri Anda sendiri. Anda mengatakan, ya kami percaya Injil yang kami ini pegang sekarang ini adalah Injil yang diajarkan oleh Yesus, tapi sebenarnya Anda tidak sadar. Sebenarnya Anda sadar bahwasanya Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Tapi kenapa kemudian pola iman Anda, konstruksi daripada keimanan saudara berasal dari buku yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus? Wa makaru, Anda hanya ingin melakukan tipu daya. Wa makarallah, tetapi Allah sungguh kemudian membalas tipu daya itu. Dan Allah mengatakan, wallahu khairul makirin. Maka Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Makanya Anda tidak bisa kemudian keluar dari pola ini, dari keadaan ini. Kenapa? Karena Anda sedang tertipu. Orang yang tertipu itu tidak sadar kalau dia dirinya ditipu. Nanti dia sadar kalau dirinya ditipu kalau dia mengikuti istri daripada saudara Rifki, yaitu bersyahadat, meninggalkan tipuan itu. Anda sedang ditipu. Ini kalau kita ketemu sama orang, pada saat dia ditipu, muncul kata tipu itu karena ada korban. Pada saat dia korban tipuan. Nah, yang aneh di sini adalah Anda sendiri yang hendak melakukan tipuan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Saking baiknya pembalasan tipu daya Allah kepada penipu, orang yang membuat makar, mulutnya sudah berkata, Lukas tidak tertulis dari ke-12 murid Yesus. Mulut nih, cuma berapa mili dari otak. Tapi apa yang dilontarkan oleh mulutnya tidak bisa terkoneksi dengan akalnya. Artinya, dia tetap saja beriman kepada hal yang sesungguhnya mulutnya pun mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ini akibat apa? Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lalu bagaimana caranya sembuh dari tipuan ini? Anda harus kemudian menyadari bahwa kebenaran yang melalui Al-Quranul Karim datang untuk Anda. Tapi kalau Anda menolaknya, berarti Anda wa makaru. Anda membuat makar, Anda membuat tipu daya. Tapi kalau Anda membuka diri untuk menerima itu, berarti Anda melepaskan diri dari kungkungan tipu daya. Demikian dari saya, Bung. Silakan. Makasih, Bang. Itu memang oke, itu mungkin penilaian Abang ya. Jadi ketika Abang juga tadi mengatakan bahwa tidak ada satupun tempat di Indonesia ini bahwasanya ada semua sekte beribadah dalam satu tempat bersama, itu Abang udah salah besar. Bahkan di sini kami ada kok dari semua sekte beribadah dalam satu tempat agama gitu. Dalam satu tempat ruang ibadah gitu, dalam satu waktu yang sama, itu ada. Itu namanya ekumene gitu. Karena kita memahami untuk belajar memahami mana yang hal yang lebih baik dan lebih benar gitu. Jadi bukan berarti apa yang Abang pahami itu sama seperti yang kami pahami ataupun sama seperti yang teman-teman Muslim lain pahami. Jadi seperti tadi ya, ada istrinya Bang Rifki bersahadat. Abang boleh saja mensahadatkan setiap orang yang beragama. Abang boleh saja memasukkan mereka ke Islam, tetapi Abang tidak boleh sebenarnya
menjelekkan ataupun mengungkapkan hal-hal yang tidak baik kepada agama lain gitu. Silakan, dari agama apa saja boleh Bang, tapi Abang tidak boleh bawa-bawa agama lain. Jangan melebar, saya host di sini. Jadi gini, saudara Noah, agama saudara adalah agama yang diajarkan untuk disampaikan kepada semua makhluk. Begitu juga agama saya diperintahkan untuk menyeru manusia dengan cara baik, dengan cara hikmat kepada Islam. Jadi tugas kita di sini adalah menyeru orang-orang untuk mengenal Islam. Tugas Anda pun menyeru manusia untuk mengenal Kristen. Nah, biarkan kemudian orang dibawa. Mana di antara mereka yang menggunakan akal sehat, insya Allah akan memilih Islam. Tetapi orang-orang yang kemudian yang butuh simple, tidak perlu prosesi-prosesi rutinitas seperti yang dilakoni oleh umat Islam, makanan semua bisa dimakan, minuman semua bisa diminum, tidak ada kewajiban ibadah, silakan milih Kristen. Dan satu hal penggarisan yang harus saudara tahu di Islam, satu penggarisan artinya satu ketetapan. Barang siapa yang ingin hidupnya bebas di muka bumi ini, saya ulang, barang siapa yang mau hidupnya bebas di atas muka bumi ini, silakan keluar dari Islam. Anda pasti akan sebebas-bebasnya di luar sana. Menyembah Tuhan tidak ada kewajiban. Ibadah minggu bukan kewajiban. Apalagi menyembah Yesus bukan kewajiban. Apalagi tidak ada kewajiban di luar Islam itu. Tapi kalau Anda mau terikat dengan hukum Tuhan, Anda mau terikat dengan hukum pencipta langit dan bumi, yuk masuk ke Islam. Langkah kaki kiri Anda diatur. Ketukan lisan dan napas Anda sudah diatur. Pergerakan tangan Anda sudah diatur. Baringnya Anda sudah diatur. Duduknya Anda sudah diatur. Berdirinya Anda sudah diatur. Tunduk bersedar diri kepada semua ketetapan dan ketentuan Tuhan pencipta langit ini. Pencipta langit dan bumi ini. Tapi kalau Anda ingin bebas dari aturan-aturan Tuhan itu semua, silakan Anda melenggang meninggalkan Islam. Maka Anda akan merasakan betapa indahnya kehidupan dunia itu. Indah sekali. Apa yang Anda butuhkan sudah tersedia. Apa yang Anda inginkan sudah disediakan. Apa yang ingin dirasakan, tinggal Anda membeli. Apa yang Anda ingin mau, tinggal Anda raih. Itulah di luar Islam. Itulah di luar Islam. Kalau di Islam, pasti harus tunduk berserah diri. Maka ini pilihan. Orang Islam yang kemudian ogah kemudian untuk ibadah, untuk sholat, karena itu adalah wajib, silakan ikuti Saifuddin Ibrahim. Dia keluar Islam karena bosan sholat. Tapi kemudian orang-orang yang mau diatur oleh penciptanya, silakan masuk Islam. Tidak bebas lagi dia menggunakan busana, tidak bebas lagi dia mau makan apa, tidak bebas lagi kemudian dia mau minum apa. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjatuhkan Adam alaihissalam bukan harta, bukan tahta, tetapi makanan. Yang menjatuhkan dia adalah perut. Oleh karena itulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang, diatur perutnya. Nabi Musa alaihissalam datang, diatur perutnya. Nabi Isa alaihissalam datang, diatur perutnya. Kenapa? Karena perut inilah yang membuat kita jatuh. Lihat di negara kita ini. Ada orang kaya, masih tetap korupsi. Ada jabatan yang tinggi, masih nepotisme. Ada orang yang segala-galanya pilih, tetapi tetap saja maksiat. Kenapa? Perut. Ini perut. Tuhan memberikan kita perut. Perut inilah yang kemudian menjatuhkan manusia, dan perut inilah juga yang akan membuat manusia itu selamat. Jadi kalau ada sebuah agama, makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan itu menjadi halal kemudian, ya, ini adalah sesuatu tanda yang sangat luar biasa bagi orang yang berotak, orang yang berakal. Kenapa? Adam begitu banyak makanan yang diperintahkan oleh Allah. Satu aja. Jangan kau makan ini ya, yang satu ini. Akibatnya fatal. Bagaimana dengan aturan Tuhan yang begitu banyak? Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Tapi dimakan semuanya. Kalau Adam saja diamuk oleh dosa, diamuk oleh maut, oleh karena satu kesalahan. Bagaimana dengan Kristen yang makan semua makanan, yang makan semua yang bergerak? Coba. Kira-kira dosa apa dan apa upahnya nanti kepada Kristen yang semua yang bergerak bisa dimakan oleh mereka? Coba Anda jawab, silakan. Makasih Bang ya. Jadi gini, saya kan tadi sudah katakan di awal, kita ambil mana yang baik, kita tinggalkan mana yang buruk. Kan begitu Bang. Jadi nggak semua Kristen itu
sama seperti yang abang katakan begitu. Karena manusia kan saya udah bilang orang punya pola daya pikir yang berbeda. Jadi kayak saya nggak makan babi, jujur aja saya bilang saya nggak makan babi karena itu sudah tertulis di awal kitab Perjanjian Lama, ya gitu. Saya tidak melanggar itu. Iya, jadi nggak sama, semua orang Kristen tuh nggak sama. Jadi abang jangan salah sangka gitu. Iya, baik Bung. Jadi gini, kalaupun saudara melakukan semua tugas, melakukan semua kewajiban, melakukan semua aturan, tuntunan, dan perintah, tapi sangat disayangkan, ibaratkan TNI ya, mohon maaf, Anda menggunakan seragam TNI, sepatunya, baretnya, lambang-lambangnya, celananya, bajunya, bahkan mungkin Anda juga menggunakan pistol, senpi. Tetapi sangat disayangkan, Anda tidak terdaftar di Mabes TNI. Kenapa? Anda bukan TNI, tapi Anda menggunakan seragam, berarti Anda adalah TNI gadungan. Anda memilih-milih seragam TNI yang bagus, oh ini baretnya bagus, Anda pakai. Celananya yang bolong Anda tidak pakai. Ini apa namanya? Kenapa saya mengatakan ini sebagai contoh? Karena ajaran makan babi itu hanya dua. Hanya di Islam dan hanya di Yahudi. Kalau hari ini kemudian Anda tidak makan babi, siapa yang larang? Bang, ada perintah kepada non-Yahudi untuk tidak makan babi. Setahu saya, hanya ada di Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Dan itu hanya hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Begitu juga di Al-Quran. Al-Quran ini ada perintah jangan engkau makan babi. Tapi perintahnya hanya kepada umat Islam. Jadi kalau ada non-Islam, non-Yahudi tidak makan babi, ini adalah Yahudi atau Islam gadungan. Nah, coba Anda sadari itu. Jangan sampai Anda belajar mati-matian, siang malam Anda belajar, Anda hafal undang-undang, Anda hafal rumus-rumus matematika, Anda kemudian melakukan penelitian tentang kimia, Anda belajar tentang ekosistem, Anda belajar geografi dan semua pelajaran di sekolah Anda pelajari sendiri. Dan Anda hebat dalam hal itu. Sampai ketika Anda melakukan uji coba terhadap soal-soal yang dibuang oleh sekolah ke tempat sampah, Anda ambil, Anda uji kemampuan Anda, semua soal itu bisa di luar kepala Anda jawab. Tapi sangat disayangkan, begitu ujian selesai, Anda tidak lulus. Kenapa? Anda tidak terdaftar di sekolah tersebut. Lalu apa arti kepintaran Anda? Apa arti ketaatan saudara? Apa artinya itu semua? Kalau Anda tidak termasuk daripada golongan dari siswa yang ada di sekolah yang terdaftar. Ingat, Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel saja. Lalu Anda yang mengutus kepada Anda itu siapa? Ada Nabi yang diutus kepada Kristen rupanya. Setahu saya Nabi itu datangnya kepada Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel saja. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalu? Ya, di zaman itu kan peradaban manusia hanya sekitaran sana aja, Bang. Sekitaran. Perintah Tuhannya, pengakuan Yesusnya yang kita jadikan sandaranmu. Iya, percaya benar. kepada Yesus kan? Ya, Ketika tetapi kan manusia ya, pada zaman itu kan peradabannya masih sebelah sana aja. Aduh, ngawur ini. Enggak. Lu udah kemana-mana, Bang. Iya, memang iya loh. Saudaraku, dengarkan. Itu abad pertama loh. Iya, dengarkan. Belum seberapa manusia. Ya, Yesus mengaku diutus hanya kepada domba. Saudara bukan domba. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, yang ada titisan darah dari Nabi Yakub. Itu disebut domba. Anda bukan domba. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba yang sesat yang dimaksud adalah Bani Israel yang meninggalkan ajaran Taurat. Berarti kalau Yesus menemukan domba yang sesat, begitu dia disadarkan, maka Bani Israel tersebut harus kembali kepada hukum Taurat. Tidak menjadi Kristen. Simple aja, Bang. Ya, manusia ini turunan siapa? Adam. Jadi yang lain-lain itu di bawah Adam itu turunan Adam semua kan? Yes. Ya udah. Terus apa yang kita permasalahkan masalah mau keturunan siapa? Ya, inilah yang saya katakan tadi, saudaraku. Ya. Inilah yang saya katakan tadi, saudara. Universitas Indonesia hanya mengcover mahasiswa dan mahasiswa yang terdaftar di sana. Anda aktif belajar di luar.
Sampai semua mata kuliah yang ada di Universitas Indonesia itu Anda selesaikan dengan baik. Tapi apakah Anda terdaftar? Tidak. Kenapa? Karena Anda bukan mahasiswa. Nah, kalau hanya alasan itu, Bung, itu alasan yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa makaru. Anda sedang melakukan makar. Wa makar Allah. Dan Allah membalas makar yang Anda sedang lakukan. Sampai Anda pun tidak menyadari. Bayangkan aja, Anda seorang Kristiani. Siapa yang Anda jadikan sebagai patron, sebagai panutan? Siapa tauladan saudara? Siapa junjungan saudara? Yesus. Apa kata dia? Ya, salah satu dari pengakuan Yesusnya apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Siapa yang bisa merubah pengakuan Yesus ini? Ada. Ada Yesus pernah memblokade perkataan sendiri. Tidak ada pernah. Tidak ada. Tidak ada. Terus Anda Bani Yakub. Yang tahu ya Tuhan lah bang, saya keturunan siapa kan gitu. Yang pastinya ketika Anda berbicara soal masalah keturunan diperuntukkan bagi siapa, kita semua manusia ini sama-sama keturunan dari ciptaan Tuhan, dari Nabi Adam dan Nabi Hawa kan begitu. Jadi mereka semua juga adalah nabi-nabi utusan itu adalah keturunan Nabi Adam begitu. Jadi kalau diperuntukkan berarti Tuhan punya keterbatasan gitu. Berarti Tuhan enggak sang maha kuasa ketika diperuntukkan untuk satu tujuan kan gitu. Berarti Yesus melakukan satu tipu daya dengan mengatakan diutus hanya, dalam bahasa Yunani mono, spesial. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan. Karena pada saat itu hanya bangsa turun. Iya, silakan Terima Mbak. kasih. Ya, sama-sama. Nah, kita nggak boleh berasumsi kita orang beragama itu harus berbicara berdasarkan dalil. Apapun aspek iman kita kemudian, maka kisi-kisi ketika kita menyampaikan iman kita, amalan kita, perbuatan kita dalam beragama harus berlandaskan kepada dalil, bukan dalih, tapi dalil. Coba Anda tunjukkan dalilnya di mana? Hantamkan dalil Anda dengan dalilnya Yesus. Mana tinggi kedudukan dalil Anda dengan dalil Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hantamlah dalil itu dengan imam buta Anda. Inilah ketika Anda menghantam dalil Yesus, maka Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Anda membuat makar, dan apesnya nanti bukan Anda hanya menjadikan diri Anda sebagai korban. Anda mengorbankan darah daging Anda sendiri juga, yang juga bukan Bani Israel, bukan domba yang sesat dari Bani Israel. Anda pakai dia untuk menghantam dalil yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Lalu pertanyaan, silakan. Dari mana abang tahu saya bukan keturunan Bani Israel? Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Karena saya orang Indonesia. Saya tidak punya hak untuk mengobok-obok Anda dari sisi mana. Dan saya tidak punya kewajiban untuk menetapkan itu. Tapi Anda lah yang harus bertanya kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda adalah keturunan Yakub? Apakah Anda ada darah Israel? Apakah Anda ini dari Yehuda? Apakah Anda dari Benyamin? Apakah Anda ini dari Yusuf? Itu dulu. Ya, harus lengkap dulu silsilahnya bang, baru kita bisa tahu. Maka dari itulah kemudian Anda yang punya tugas. Darah Yahudi pada diri Anda. Intinya satu aja bang, yang beragama ini mematuhi aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan. Jadi percuma kita sama seperti yang tadi saya katakan. Iya. Percuma Anda mengikuti aturan-aturan sekolah. Itu nggak ada gunanya kalau tidak mematuhi aturan Tuhan. Ya, sekarang kalau Anda pun menggunakan aturan seragam TNI, apel pagi sendiri, upacara sendiri, lari sore sendiri, nyanyi kebangsaan sambil berlari sendiri, apakah itu sudah bisa membuat Anda menjadi prajurit di TNI? Bisa. Ya, TNI itu untuk menjaga keamanan negara, dan saya ini adalah warga negara, maka saya juga punya hak sama seperti TNI untuk menjaga warga negara kita ini dari penjajah. Lalu itu beda, ada latihan perang sendiri di hutan. Itu beda, itu instansi. Tetapi kalau abang mengatakan untuk menjaga kedaulatan negara, bukan TNI saja, kita juga wajib kok.
Oke. Nah, apakah Anda setelah mendapatkan legalitas wajib membela negara, Anda masuk dalam jajaran TNI? Ya enggak, bukan Enggak. jajar seperti saya harus jajaran TNI, tetapi bukan seharusnya saya menghindar ketika ada perperangan di negara saya kan gitu. Baik. Bahkan saya ikut menumpahkan darah saya untuk membela negara saya kan gitu. Oke, baik. Ketika kemudian ada instruksi dari Panglima tertinggi bahwa yang ikut berperang hanyalah TNI, sipil tidak bisa. Kemudian Anda sebagai sipil menggunakan seragam TNI ikut di sana. Mati, konyol enggak Anda tuh? Ketika ada instruksi seperti itu ya kita ikuti instruksinya. Iya, berarti Yesus menginstruksikan aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda ikuti tidak? Itu beda bang, ini kan dari Tuhan. Ini kan masalah keimanan, bukan masalah peperangan. Kalau Panglima TNI aja Anda turutin, kenapa ini wakil Tuhan yang datang Anda tidak turutin? Itu kan Panglima, ini bukan Panglima bang. Nah, justru kalau bukan Panglima tetapi dia adalah utusan Tuhan, wakil Tuhan yang mengatakan itu, kenapa Anda tidak taat? Salahkah saya membangkang untuk mengikut yang Tuhan utus? Nih, gimana ceritanya ini? Ya, Anda tahu nggak ceritanya dalam Matius 15 ada seorang perempuan yang mengemis ke Yesus, tapi Yesus mengatakannya dia hanya seekor anjing. Enggak gini. Oke lah, tadi abang bilang Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel, kan gitu. Pengakuan Yesus sendiri loh ya. Iya, oke. Terus? Jadi tadi abang bilang Anda siapa? Oke lah, saya nggak tahu saya siapa. Maksudnya nggak tahu saya dari keturunan mana, kan gitu. Tetapi salahkah saya untuk mengikuti satu panutan tokoh yang baik menurut saya di mata Tuhan, yang diutus Tuhan sendiri untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada umat manusia pada zaman itu? Salah nggak kira-kira menurut Anda? Kalau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kemudian mampir atau nonton atau menyaksikan anak-anak sekolah, dia ikut-ikutan juga, itu tidak salah. Anak sekolah mandi jam 7, pakai seragam yang rapi, kemudian dia jalan ke sekolah, kemudian belajar sampai jam 12 dan seterusnya. Itu nggak salah kalau Anda turutin itu. Masalahnya Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa di sekolah itu. Anda jatuh kepada titik nol. Dikatakan sebagai orang yang zalim. Anda menzalimi diri Anda. Anda sudah tahu diri Anda bukan siswa dari sekolah itu. Tapi setiap hari Anda bangun pagi, kemudian Anda menggunakan seragam sekolah, cuma sampai di gerbang, habis itu pulang. Kasihan kan? Anda menghabiskan waktu. Tiba masa di mana Anda dipanggil oleh Tuhan kembali, di mana ada perintah yang harusnya Anda turut kepada perintah itu, malah Anda tinggalkan. Tidak ada perintah untuk turut kepada perintah tersebut, malah Anda lakukan. Coba, Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika litubayyina lin-nasi, untuk seluruh umat manusia. Anda manusia, berarti beliau diutus untuk Anda juga. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Berarti untuk Anda juga. Tapi kenapa Anda berkiblat ke Yesus? Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda malah berkiblat ke dia. Ada yang diutus oleh Allah untuk Anda tolak. Ada yang tidak diutus untuk Anda, hanya untuk Bani Israel, Anda ikut-ikut. Berarti Anda hanya dipanggil sebagai julukan apa? Oleh Yesus. Oke, jadi kan gitu. Oke, kita persingkat aja bang ya. Tapi kebetulan saya memang nggak bawa Bible, lagi nggak bawa kitab. Jadi ada di kitab Perjanjian Baru itu, setelah kebangkitan Yesus kalau tidak salah ya. Saya lupa juga. Sebutkan tapi aja. Ada ayatnya memang bahwasanya Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan dan menyerukan apa yang sudah saya ajarkan ke seluruh muka bumi gitu. Baik saudaraku, saya ngerti yang Anda maksud itu adalah Matius 28 nomor 19. Tapi justru data inilah yang akan menggulung Anda. Kita lihat ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan kemudian di sini diterangkan bahwasanya
jadikanlah semua bangsa muridku ini merujuk kepada apa? Kepada bangsa-bangsa. Ada satu lagi, tapi saya lupa. Saya udah tandai juga itu. Cuman saya kebetulan nggak bawa kitab, jadi saya mau nyampaikan pun saya lupa tertulis di mana. Bukan di situ, Bang. Bukan di situ. Besok saya naik lagi, saya tunjukkan sama abang ya. Iya, oke. Saya bahas ini dulu. Dan ajarlah mereka di data nomor 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang kita lihat Kristen. Ada nggak perintah dari Yesus untuk beribadah menyembah kepada dirinya? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada nggak perintah Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Nggak ada kan? Nggak ada. Malah dia menggenapinya. Oke. Ada nggak perintah Yesus untuk percaya kepada pendeta, percaya kepada pastor? Ada nggak perintah Yesus untuk beribadah di gereja? Ada nggak perintah Yesus untuk beriman kepada Lukas, Markus, Matius? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bagus. Memang nggak ada. Ya, sedangkan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang permasalahannya adalah ketika murid-murid ini diajarkan, jadikanlah semua bangsa muridku menjadi muridku. Murid-murid ini menjadikan segala bangsa ini menjadi Kristen atau menjadi penganut Torah? Gimana? Ketika murid-murid ini kemudian dipaksakan ke seluruh bangsa termasuk Indonesia untuk menjadikan orang Indonesia murid-murid Yesus, murid-murid Yesus ini kelak mengajarkan kepada orang Indonesia sebagai Kristen atau sebagai penganut Torah? Bukan gitu, begini maksudnya Bang. Kalau Kristen itu kan artinya saya bilang tadi pengikut Kristus. Cuman Yesus ini kan datang ke bumi ini untuk menggenapi apa yang sudah disampaikan Tuhan kepada Musa melalui kitab Torah. Jadi dua-duanya ini sinkron Bang, begitu. Oke, baik. Tunggu dulu, sebelum lari ke sana. Ajarlah mereka, jadi seluruh bangsa di bumi ini dikumpulkan misalnya. Murid-murid diperintahkan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti seluruh bangsa ini diajarkan untuk menjadi praktisi Torah, bukan menjadi praktisi perjanjian baru. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk mengajar orang lain makan babi. Tidak pernah Yesus diajarkan untuk murid-muridnya untuk melarang orang-orang untuk jangan bersunat. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk ibadah di gereja. Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya untuk mengajar orang untuk menyembah dirinya. Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengajarkan surah-surah Paulus dan lain-lain. Artinya, Kristen tak ada ruang, Bang. Mau kemana? Kalau diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh manusia, atau dia dibaptis, silakan Anda baptis. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kemudian Yesus itu membaptis? Enggak pernah. Tidak pernah membaptis, tetapi dia dibaptis. Nah, itu dia makanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah, ketika dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa saja perintah-perintah Yesus kepada Bani Israel? Banyak Bang, banyak. Di antaranya, adakah yang indikasinya ke Kristen? Bukan indikasi, saya udah bilang. Itu nggak ada kaitannya. Tidak, semua cakupan perintah-perintah Yesus sama seperti di Islam. Semua cakupan perintah-perintah Allah, ketika manusia mengikuti perintah-perintah Allah, maka manusia itu akan tampil lahir dan raganya sebagai seorang Islam. Nah, sekarang ketika semua perintah-perintah Yesus dilakukan oleh manusia, maka dia tidak akan tampil sebagai Kristen. Karena yang membuat orang Kristen dengan kegiatannya, dengan keadaannya, dengan penggambarannya, dengan kesibukannya, dengan rutinitasnya, mereka melakukan itu bukan karena perintah Yesus, tapi karena perintah Paulus. Contoh, makan babi, tidak bersunat. Itu perintah siapa? Nggak tahu saya nggak pernah itu dia makanya. Itu pentingnya belajar, Bung. Saya itu tidak pentingnya belajar. Itulah pentingnya belajar. Saya tidak mengimani hal yang diajarkan Paulus. Nah, oke. Anda tidak mengimani apa yang tidak diajarkan oleh Paulus kemudian.
Tetapi adakah kemudian Anda menyadari ketika di dalam surah-surah Paulus dia katakan dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 6 nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi. Petrus diutus kepada Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Gimana tuh? Nah, Anda non-Yahudi berarti yang Anda jadikan junjungan adalah Paulus. Enggak lah Bang. Tidak. Yesus mengatakan, sabar. 30 detik. Yesus mengatakan aku diutus kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi, non-Israel. Anda non-Israel. Berarti yang datang kepada Anda Yesus atau Paulus? Ya, begini, saya udah katakan Kristen itu artinya pengikut Kristus, Bang. Iya, Paulus itu Kristus, saudaraku. Itu kan menurut Anda, menurut saya Itu kan menurut Paulus dia mengaku Kristus. Ya udah itu menurut Paulus, tapi saya tidak mengakui itu kan gitu. Walaupun kemudian tapi faktanya Anda non-Yahudi. Berarti Anda pengikutnya. Saya udah bilang saya pengikut Kristus karena Kristen itu Ya, artinya Kristus, Yesus Kristus. Paulus pun mengaku Kristus, saudara. Nah itu Paulus lah ya, urusan Paulus lah. Sekarang kalau Anda mengaku pengikut Yesus Kristus, maka Kristus yang Anda maksud itu Paulus. Karena hanya ada satu Kristus yang keluar diutus kepada non-Yahudi, yaitu Paulus. Kalau Kristus Yesus diutus untuk Yahudi, berarti bukan untuk Anda. Kalau Anda menjadi pengikut Kristus, maka yang Anda ikuti adalah Kristus non-Yahudi. Siapakah Kristus non-Yahudi itu? Baca Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 16 17. Ini mohon maaf ya, saya sambil tidur ini. Mata saya udah ngantuk kali. Nah, makanya tadi saya bilang itu urusan Paulus lah kalau dia mau menganggap dirinya Nah, Kristus. inilah yang Al-Quran katakan, saudaraku. Itu urusan Paulus. Jadi ketika abang berbicara seperti itu, saya boleh tanya. Saya boleh tanya satu pertanyaan aja. Silakan. Ini mengenai Islam ya. Ya. Islam itu artinya apa, Bang? Damai sejahtera. Kenapa dinamakan Islam? Ya, karena ajarannya mengantarkan kepada kedamaian dan kesejahteraan. Lahirnya nama Islam ini dari mana? Dari sejak nabi-nabi itu ada. Dari sejak nabi-nabi itu ada. Yes. Kapan? Contoh, tak kasih ya. Tak kasih Iya, data kepada kapan? saudara. Tunggu, sabar. Tak kasih data kepada saudara supaya Anda menyadari. Di dalam kitab Yeremia yang Anda pegang hari ini, di situ diterangkan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, oke. Terus? Ya, berarti Tuhan sudah merancang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, pada hari ini telah kusempurnakan rancanganku, yaitu Islam. Dan aku ridha terhadap Islam. Itu oke. Itu damai sejahtera kan oke lah. Kalau sama abang, ini Islam ini bahasa apa dulu nih sebenarnya? Sebentar. Maksudnya? Islam ini diambil dari bahasa apa gitu? Bahasa Kata Arab. Islam ini. Bahasa Arab. Nah Yes. itu. Nah, damai sejahtera itu bagi di dalam bahasa Arabnya arti Islam ya berarti ya Bang ya artinya ya gitu ya. Ya, tapi Anda harus paham juga bahwa antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu bahasa serumpun. Antara bahasa Ibrani, Shalom, dan bahasa Arab itu bahasa serumpun. Iya. Anda harus pahami itu. Jadi ketika berbicara Islam, berarti berbicara Shalom. Udah beda lah Bang. Loh, kok berbeda pula? Beda Bahasanya kan sama itu. Salam alaikum itu. Salam alaikum itu kan damai bagimu. Nah, betul. Salam alaikum. Assalamualaikum. Kan sama. Enggak sama lah Bang. Damai bagimu. Inilah yang Al-Quran katakan. Wa makarallah. Anda membuat tipu daya dengan mengatakan shalom dan salam itu tidak serumpun. Berarti kalau semakin benar ini. Oke, kalau di damai sejahtera bagimu itu bahasa Arabnya Islam. Oke. Ya. Kalau di bahasa Ibraninya apa? Shalom. Shalom. Ya udah. Ya. Terus
Harusnya Anda bertanya, kenapa bisa salam itu damai sejahtera? Berarti kan beda kan gitu. Ya udahlah, kalau Apa sama apa beda enggak? Orang Indonesia apa? Orang Malaysia apa? Sama enggak? Ya beda lah bang. wa makaru wa makarallah Itu hanya logat, Bos. wallahu khairul makirin. Itu ya kan Itu beda. hanya logat saja. Artinya Harusnya Anda itu bertanya, kenapa Islam itu disebut damai sejahtera? Harusnya Anda bertanya. Sekarang damai sejahteranya Islam itu apa? Ya abang lah yang tahu di mana damai sejahteranya Islam. Oke. Jadi damai sejahteranya Islam itu yang pertama, mereka dijamin surga oleh Allah. Itu dulu. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Islam agama yang dijamin surga. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Kristen, tak ada satupun jaminan surga untuk Kristen. Contoh di dalam Islam. Dikatakan kemudian di dalam surah Al-Mu'minun, ini sering saya bawa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sebuah warisan kepada umat Islam, yaitu warisan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak damai sejahtera kalau mereka sudah dikatakan sendiri oleh pencipta dan bumi sebagai umat yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah umat Islam itu. Ini pencipta langit dan bumi sudah memberikan sanjungan kepada umat Islam. Makanya mereka damai sejahtera. Di hidupnya di dunia, begitu mereka beribadah, ibadahnya ada tuntunan. Sedangkan kalau kita melihat saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi, ada tertulis perintah, mereka tidak laksanakan. Di Kristen, tidak ada perintah tertulis, mereka laksanakan. Contoh ibadah minggu, tidak ada perintahnya. Natal tidak ada perintahnya. Nyembah Yesus tidak ada perintahnya. Tapi mereka lakukan. Jadi kebalikan. Yahudi ada tertulis, mereka tinggalkan. Matius 23 nomor 1 nomor 23. Jangan kau ikut orang-orang Yahudi, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi mereka tidak mempraktekkan apa yang tertulis di dalam kitab Torah. Itu kata Yesus. Berarti tertulis tidak dipraktekkan. Kristen berbeda. Tidak ada tertulis, tapi mereka lakukan. Kebalik. Yahudi ada tertulis, tidak dilakukan. Kristen tidak ada tertulis, dilakukan. Jadi sama-sama timpang. Sama-sama pincang di sini. Nah, sedangkan kalau umat Islam, itu yang dilakukan. Tertulis yang dipraktekkan. Teori praktek. Itu hebatnya. Itu hebatnya. Tertulis dan dipraktekkan. Kalau di Yahudi tertulis tidak dipraktekkan. Kalau di Kristen dipraktekkan tapi tidak ada tertulis. Makanya dikatakan damai sejahtera. Betapa indahnya kemudian sholatnya umat Islam itu ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu berdoa. Tenang, teduh hatinya umat Islam itu. Begitu mereka sudah melakukan sholat, bangun di subuh hari jam 5, berbondong-bondong mereka sesuai dengan perintah dalam Al-Quran, berbondong-bondong mereka kemudian ke masjid, beribadah. Allahu Akbar, wahai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau, Tuhan semesta alam. Tuhan sudah pasti mendengar itu. Tuhan pencipta langit dan bumi sudah pasti mendengar. Bandingkan dengan Anda ke gereja. Yesus Tuhanku. Yesus tahu musim buah aja kagak ada. Orang Anda panggil dari Indonesia, mana dia mendengar? Tapi kalau Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, engkau yang maha pemurah lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin. Coba, yang menguasai hari pembalasan. Siapakah dia? Tuhan, dia merasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia merasa, karena dia lagi dipanggil oleh hambanya. Dia lagi dipanggil oleh ciptaannya. Tapi kalau Yesus Anda panggil, Yesus yang ada di surga.
Mana dia dengar? Orang dia tahu siapa yang ambil jubahnya saja dia nggak paham. Jadi Kalau gini akhi, Yesus tidak punya hepeng lagi, itu gimana? baik, saya nggak pernah lagu. Saya nggak tahu siapa pencipta lagu itu, Ahi. Kalau Nggak tahu lagu Nggak tahu. Gereja itu. kalau gini bang ya, biarpun kita ibadah di gereja itu memang nggak ada dalilnya, itu benar, ya. Tapi bukan berarti gereja itu salah, karena intinya itu kan untuk hanya untuk menyembah satu Tuhan, kan begitu. Jadi kalau abang bilang ada lagu-lagu rohani, ya namanya untuk memuliakan dan memuji ataupun bersyukur. Jadi kalau kau doa, kalau masalah doa kita ada kok doa khusus bang. Setiap ibadah kita ada doa khusus, doa Bapa kami. Itu setiap ibadah, mau ibadah di rumah, mau ibadah sendiri, ataupun mau berdoa sendiri pribadi, atau mau berdoa bersama-sama, doa itu tetap kita panjatkan. Sama seperti orang abang sholat, tetap kan memanjatkan takbir kan gitu, bukan begitu? Tetap itu apa namanya? Tetap di doa yang sama. Ya kita juga begitu. Doa yang sama itu tetap. Nah, kalau kita punya permintaan ataupun punya keinginan ataupun punya doa yang ingin kita panjatkan, kita sampaikan. Tidak ada perbedaan, Bang. Kita ada doa khusus kok. Nggak ada istilahnya doa itu berubah-ubah terus, nggak ada. Doa itu ada doa khusus, walaupun tidak ada di dalil. Tetapi doa itu khusus ada.